Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. kita semua ya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, salam sehat juga ya. Jadi ini ada sekitar berapa? 22 peserta ya, Pak Cucu ya. Ya, 22 peserta dari seluruh unit eselon 1 ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini akan menjadi sarana tadi yang juga Pak Cucu sampaikan, sarana untuk berinteraksi mengenai proses legislasi. Jadi memang proses legislasi itu pada dasarnya dimulai dari semenjak perencanaan sampai dengan nanti pengundangan. Bahkan kemudian akan dievaluasi ya, ada proses monefnya. Sehingga nanti ada proses perbaikan dari waktu ke waktu. Nah ini memang kita sudah lama ya melakukan ini, jadi makin hari kita makin merasakan kebutuhan karena ternyata jumlah atau volumenya itu kan makin banyak ya. Sebentar, saya izin dulu sebentar, saya ngambil kopi. Ini bukan endorse ya, saya ngambil kopi. Karena saya harapkan ini akan menarik pagi hari ini ya. Kalau suatu kegiatan menarik itu harus dimulai dengan kopi. Itu kira-kira ya Pak Tribudi ya. Kalau Pak Tribudi ini pernah ini saya dan jamu saya kopi ya. Di sana di California ya. Jadi ini dari waktu ke waktu ya. Jadi ini merupakan kebutuhan kita agar proses legislasi itu dapat kita lakukan dengan baik. Apa artinya? Yaitu semenjak tadi siklus pembuatan atau penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, semenjak dari perencanaan sampai dengan nanti pengundangan, itu dapat sesuai dengan perencanaan ya. Jadi kita memang akhir-akhir ini sering dikritik ya oleh berbagai kementerian, termasuk tentu saja Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan focal point pada saat kita melakukan baik itu perencanaan karena di sana ada BPN maupun ketika kita melakukan penyusunan karena nanti ada panitia antar kementerian yang harus melibatkan Kumham selain kementerian lain dan juga pada saat harmonisasi. Nah, sering kita meleset dan ini mungkin saya harapkan Bapak Ibu sekalian di forum ini nanti bisa merencanakan dengan baik agar kita kemudian tidak tadi ya tidak miss ya apa yang kita targetkan itu yang akan kemudian kita undangkan. Jadi kemudian di satu masa ya kira-kira 2 tahun yang lalu itu kita kemudian punya kebutuhan ya bahwa kita perlu membentuk undang-undang secara elektronik. Jadi mungkin saya pernah menyampaikan di berbagai kesempatan di berbagai negara itu saat itu ya hanya satu yang melakukan penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan elektronik secara penuh, yaitu Estonia, yaitu sebuah negara kecil di Baltik ya, di Eropa Timur sana. Nah, kemudian kita ada momentum nih. Pada saat itu ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan Undang Cipta Kerja. Nah pada saat itu kemudian DPR menginisiasi satu undang-undang untuk mengubah Undang-Undang 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan undang-undangan dengan antara lain mengakomodasi bagaimana cara membentuk undang-undang secara omnibus atau omnibus tadi ya, formatnya omnibus. Jadi itu kemudian pada saat itu kita juga mempropos perlunya pembentukan perundang-undangan secara elektronik. Karena kenapa? Tadi selain jumlah tadi ya yang saya sebutkan, juga kita juga punya kebutuhan. Sebentar lagi kita akan hijrah ke Ibu Kota Nusantara. Tentu saja pada saat hijrah pertama kan tentu saja kita akan terjadi berbagai keadaan ya, ada yang masih di Jakarta, ada yang sudah hijrah, sebelum nanti sepenuhnya hijrah ke Nusantara ya. Nah itu pasti kita memerlukan satu pembentukan perundang-undangan elektronik karena tidak semua
dari kita bisa bergabung langsung di ibu kota negara tahun 2024 ya. Pada saat upacara bendera 17 Agustus 2024 itu kan pasti belum semua. Kita bertahap. Untuk itulah, jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu makin urgent buat kita. Bagi Kementerian Keuangan ya ini mungkin ini kita bisa baca sendiri. Bu Menteri sangat concern terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi beliau menyampaikan bahwa environment 2 tahun ini selama krisis ya, dari 2000 sampai 2023 ini kan kita mendapatkan hikmah dari sebuah pandemi, yaitu kita udah mulai digitalisasi, kita dipercepat. Nah, dalam berbagai kesempatan Bu Menteri juga menyampaikan bahwa digitalisasi itu menjadi salah satu persyaratan untuk koordinasi dan konsentrasi peraturan yang lebih efisien. Ini beliau menyadari betul ya, kita sadari betul bahwa kita ini kan termasuk kementerian yang tidak diserahkan kepada urusan kementerian, diserahkan kepada daerah. Jadi stay di pemerintah pusat. Jadi kalau memang kita ada di Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, itu seperti ikan mie instan itu ya, itu memang ya sebenarnya kita seperti itu. Ada 80.000 pegawai tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Kalau boleh kita berbangga, pegawai Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan merupakan perekat NKRI karena kan semua hampir di semua wilayah itu ada ya. Utamanya provinsi tentu saja ya. Nah, itu karena di JPB pasti ada kanwil di sana. Nah, ini kemudian Bu Menteri menyampaikan bahwa digitalisasi itu menjadi salah satu persyaratan koordinasi dan konsistensi peraturan yang lebih efisien. Nah, di berbagai kesempatan sebenarnya Biro Hukum juga sudah memulai secara parsial ya digitalisasi. Misalnya pada saat ada namanya prime legal drafting. Itu cara menyusun perundangan melalui legal drafting. Tetapi itu merupakan inisiatif yang sangat awal karena kita belum mempunyai dasar hukum yang memadai bahwa peraturan perundang-undangan yang kita bentuk secara elektronik itu sama posisinya dengan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Nah, kemudian juga kita perlu ya Bu Menteri menyampaikan ada cara untuk mengendalikan aturan yang diterbitkan untuk tidak tumpang tindih ya. Bahkan berlawanan, makin memberatkan proses birokrasi dan memberatkan rakyat dan perekonomian dengan dampak yang negatif. Ini kita sadari ya bahwa peraturan undang-undangan di Kementerian Keuangan itu dibentuk dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Taruhlah saja misalnya kita menggunakan Undang-Undang 49 tahun 60 untuk panitia urusan piutang negara. Kemudian ada Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2004 ya, 2003, 17 2003 dan 1 2004. Belum lagi ada vendor reglement ya, tinggalan Belanda dahulu. Ada berbagai peraturan tertentu, misalnya Undang-Undang Surat Utang Negara, Surat Berharga Negara itu dibentuk dalam kurun waktu yang tidak sama. Tentu saja dengan suasana kebatinan yang berbeda-beda. Nah, ini tentu saja membutuhkan satu harmonisasi dan cara agar tidak terjadi yang seperti Ibu sampaikan tadi ya, tumpang tindih, berlawanan, memberatkan birokrasi. Nah, ini kita alih-alih melayani justru kita menjadi beban dari masyarakat. Nah, selain itu digitalisasi Probes itu harus dibangun dan dipastikan. Kita mengalami sendiri selama pandemi ya, kita bergantung betul kepada seperti salah satunya adalah Zoom ini atau MS Team ya, atau media kolaborasi lainnya. Nah, kemudian juga ada ide agar ada artificial intelligence ini yang selalu Bu Menteri tekankan ya. Beliau menyampaikan bahwa kita itu seperti seekor tikus mati di lumbung padi ya. Karena sangat banyak data, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan data itu dengan baik. Padahal data itu merupakan salah satu elemen ya, elemen penting dalam kita bernegara ya. Nah, tadi saya sampaikan mengenai Estonia. Estonia itu sebuah negara yang tidak punya masa lalu ya. Kenapa? Karena pada saat Estonia berpisah dengan Uni Soviet, itu semua data itu dibakar habis oleh pasukan Uni Soviet ya. Oleh rezim lama ya, sehingga Estonia tidak punya masa lalu ya, kira-kira dia ditutup masa lalunya karena dia nggak tahu siapa ini apa kemudian riwayat berbagai arsip gitu ya. Nah, itu mengapa kemudian Estonia sangat berhasil dalam digitalisasi karena dia tidak punya masa lalu. Nah, Indonesia ini kan kita
sebuah negara dengan cukup panjang ya, 77 tahun ya, dari tahun 45 sampai sekarang ya. Jadi kita tentu saja perlu mengkapitalisasi semua data-data yang sudah ada ini. Jadi bukan pertama kali Indonesia melakukan berbagai policy ya, terutama dalam bidang keuangan negara, misalnya termasuk misalnya Senering gitu ya waktu itu pada masa Orde Lama. Nah itulah yang kemudian menjadikan kita terpacu untuk mempercepat digitalisasi tadi ya. Selain posisi yang saya sebutkan tadi, pandemi 3 tahun itu membuat pelajaran berharga buat kita. Nah kalau kita lihat statistik bermaksud kita ujub ya atau ria ya, kita sampaikan bahwa kita ini punya peraturan yang masif. Dan ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, karena kan nanti yang akan menginisiasinya adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harapkan pelatihan pagi ini bisa memberikan perspektif yang sama bagi keluarga besar legislasi di Kementerian Keuangan. Nah kalau kita lihat ya, ini tiap tahun kita punya undang-undang terkait pelaksanaan APBN, undang-undang APBN, undang-undang kemudian undang-undang pelaksanaan tadi ya, kalau seandainya ada perubahan gitu ya, ada perpres pelaksanaannya, rincian APBN gitu ya. Nah kemarin kita juga sudah mengalami satu pengalaman berharga ya, kita menyusun undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang juga merupakan omnibus yang sangat range sangat lebar ya. Nah ini kemudian kita itu merupakan hikmah dari kita semua. Belum lagi RPP ya. RPP itu yang masuk proksun, artinya itu direncanakan tiap tahun sebelum tahun berjalan. Atau kemudian pada saat tahun berjalan, misalnya 2023 ini, ada berbagai RPP yang menjadi menjadi tugas kita, tetapi tidak lewat proksun, tetapi izin prakarsa. Misalnya RPP pelaksanaan Undang-Undang P2SK tadi yang saya sebutkan tadi ya, Undang-Undang 4 2023 itu melalui jalur izin prakarsa beberapa ya, separuh diantaranya karena memang masuk di proksun, karena proksun direncanakan di tahun sebelumnya. Nah kemudian Perpres juga demikian, belum lagi peraturan Menteri Keuangan dan keputusan Menteri Keuangan. Nah itulah kemudian ada tadi kebutuhan ya, bahwa kita ini merupakan satu kebutuhan, bukan gagah-gagahan ya. Kita punya digitalisasi tadi. Nah perlu juga adanya kecepatan track and trace ya, karena kan sebagai sebuah negara demokrasi, kita di Undang-Undang 13 tadi, perubahan Undang-Undang 12 yang saya sampaikan, itu juga ada pasal mengenai meaningful participation ya. Ada keperansertaan publik dalam hal ini untuk mengawal satu peraturan perundang-undangan, bukan hanya undang-undang ya, sampai dengan peraturan menteri. Nah, ini selain digitalisasi, aspek meaningful participation tadi perlu juga kita pertimbangkan pada saat nanti kita menyusun peraturan perundang-undangan. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini kira-kira bagaimana proses legislasi kita. Nah, ini mungkin ini sebagai satu keluarga besar nantinya ya. Karena nanti kita sama-sama nih semua yang alumni dari legal drafting maupun unit yang menyusun peraturan perundang-undangan ini akan menjadi satu kita harapkan menjadi satu keluarga besar yang akan mengontrol dan meningkatkan kualitas legislasi kita. Statistik ini tidak berniat untuk menakut-nakuti ya, memang kebutuhan kita sangat banyak. Kita ini kan negara yang namanya civil law country ya, jadi negara yang berkiblat kepada Eropa kontinental. Semua negara jajahan Eropa, misalnya jajahan Belanda, jajahan Spanyol, jajahan Prancis itu disebut negara Eropa kontinental sistemnya ya. Kita mengadopsi dari negara-negara itu. Makanya kita memang banyak dengan peraturan perundang-undangan. Bedakan dengan negara-negara yang menganut common law system atau di negara-negara Anglo-Saxon ya, seperti di Amerika itu, dia lebih kepada peraturannya sedikit, tapi menganut kepada presiden ya. Jadi ada presiden yang atau jurisprudensi yang diikuti sebagai undang-undang. Itu bedanya. Makanya kalau memang kita banyak, ya itulah konsekuensi dari sebuah negara tadi berbasis Eropa kontinental tadi sistemnya ya. Nah ini kalau kita lihat ya di 2019 itu rencana 87 selesai 84. Nah artinya kita ada yang miss ya.
39 selesai 39 RKMK. Kemudian 2020 kita miss lagi ya 97% ya dari 73 ke 71. Kemudian RKMK kita 100%. 2021 ini pada saat pandemi kita ada miss lagi ya untuk PMK yaitu 78 dari proses rencananya menjadi 75. Demikian juga KMK kita miss hanya 94% dari target kita. 2022 92 68 ini sangat-sangat tidak bagus ya. Jadi kalau dalam konteks kualitas legislasi ini bukan merupakan perencanaan yang baik ya. Dan ini menjadikan merah juga bagi kita semua ya, unit yang menangani peraturan undang-undangan, termasuk tentu saja Biro Hukum. Nah ini makanya ke depan saya mengharapkan nanti kita akan muncul nih para agent ya, agent dalam konteks manajemen legislasi. Jangan sampai kemudian kita mengalami yang seperti di 2022 lalu, yaitu sangat miss, yaitu 74%. Itu kira-kira yang perlu nanti kita harus ini bersama ya, kita harus hadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Next slide. Nah tadi yang saya ceritakan ya, ini asbabun nuzulnya atau kronologinya pada saat kita ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang kita kenal sebagai konstitusional bersyarat ya, artinya dia akan menjadi sangat konstitusional penuh kalau dipenuhinya adanya semacam tadi bagaimana cara kita melakukan drafting secara elektronik secara omnibus tadi ya. Itu salah satu dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin kita sudah dikeluarkan Perpu 2 tahun 2022. Nah, kemudian juga pada saat itu Kementerian Keuangan mengusulkan juga agar di Undang-Undang 13 itu dicantumkan juga. Dan itu sangat disambut baik oleh DPR ya. Berbagai fraksi ya, Ketua DPR, Ketua Balik, Pak Supratman Andi Aktas sangat mengapresiasi ya ide mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Gitu ya. Jadi intinya adalah beberapa hal ya dapat dilakukan secara elektronik. Di berbagai negara sudah ada. Tadi tidak hanya Estonia yang dapat elektronik, namun demikian elektronik full ya. Itu hanya Estonia dan Republik Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian cukup berbangga ya bahwa kita salah dua di antara negara-negara dunia yang secara penuh melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan elektronik karena di situ ada menggunakan tanda tangan elektronik. Mungkin bagi beberapa Bapak Ibu sekalian yang alumni Jepang, bahkan di Jepang itu tanda tangan undang-undang itu pakai cap itu ya, cap yang khas Jepang itu. Jadi belum elektronik. Ini sudah kita benchmark. Tapi Pak Tribudi benchmarknya nggak ke Washington lagi, tapi kita benchmarknya secara virtual aja. Ya, kita sudah benchmark secara virtual karena waktu itu ada pandemi. Kita kumpulkan Pak Sekjen mengundang semua ini kita atas keuangan kita untuk melihat di berbagai negara. Tolong dilaporkan ya. Waktu itu ada atas kita di WCO, di Brussel ya Kanada, di Brussel Belgia. Nah kemudian ada atas kita di Hong Kong, ada atas kita di Jepang, di Korea gitu ya. Intinya adalah bahwa kita ini termasuk sangat advance. Ya, jadi hanya Indonesia dan Estonia ini. Tapi kalau dibandingkan ya negara itu nggak comparable. Estonia itu paling 1/50 dari Indonesia. Kalau provinsi ya segede Jawa Barat sekarang ini ya, yang dikurangi Banten ya. Jadi kecil banget ya. Jadi negeri Lilliput kalau boleh saya bilang dibanding negara Indonesia. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi kebanggaan kita sudah punya pembentukan peraturan elektronik dan ini diterjemahkan juga di Kementerian Keuangan sebagai pelopor ya. Kalau Kementerian Keuangan kan selalu memelopori ya. Jadi selalu pengen di depan kayak Yamaha. Ikan Yamaha kan selalu di depan. Nah itu ya. Jadi tadi juga ada Undang-Undang 13 itu mengatur bahwa kita sudah tersertifikasi secara elektronik. Kemudian kekuatan hukumnya sama. Nah kemudian nanti akan diatur di Perpres, peraturan DPD, peraturan Presiden. Dari Badan Keahlian juga sudah sampaikan bahwa mereka pengen engage dengan kita karena kita sudah melakukan benchmark. Tapi memang saya ini sebenarnya
kalau BPPK bisa ada benchmarking ke Estonia bagus itu. Cuma kan memang Ukraina dan Rusia kan tetangganya Estonia kan lagi bang bingbung ya. Ya pokoknya lewat ke Estonia tapi jangan lewat Ukraina ya gitu. Kita lewat Norwegia atau apa gitu. Pak Tribudi paling hafal tuh kalau apa itinerary perjalanannya. Gitu ya. Jadi nanti ada yang pasti bilang, Pak, aduh saya harus bukti bener nih kita harus ke Estonia gitu kan. Ini merupakan hal yang bagus ya. Even Estonia itu ya, tadi saya bilang bahwa Estonia itu negara tanpa masa lalu itu lebih bagus digitalisasi dibanding Jerman secara keseluruhan ya. Tapi kalau perundang-undangan kita termasuk yang nomor 2 tadi setelah Estonia. Itu ya, next. Ya, ini sebagai tindak lanjut penerbitan Undang-Undang 13 2002 dan untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan di luar Kementerian Keuangan termasuk pembentukan peraturan perundangan dan keputusan elektronik sudah ada KMK terjemahan dari apa yang ada di Undang 13 ini. Dulu ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Sekarang menggunakan KMK karena sudah disatukan semua pembentukan naskah dinas termasuk naskah dinas pengaturan itu disatukan dalam satu peraturan Menteri Keuangan sehingga juknis juklaknya itu ada di KMK. Nah itu kira-kira nanti yang Bapak Ibu sekalian kita butuhkan ininya ya kerjasama dan engagementnya yang mendalam karena kita butuh sebagai kita ini semua ini aktivis itu kalau hidup ada kan ini aktivis perundang-undangan ya aktivis legislasi ini nanti bersatu kita amankan ini ya bagaimana cara kita menyusun perundang-undangan elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga tadi proses legislasinya itu yang kira-kira perlu kita nanti menjadi satu concern kita bersama. Next. Nah ini kalau kita lihat ya di materi 527 nanti akan didalami ya program perencanaan tadi saya sampaikan namanya adalah pembentukan. Pembentukan itu proses dari perencanaan sampai dengan nanti bahkan setelah di pengundangan atau penyebarluasan ada evaluasi yaitu prosesnya melewati program perencanaan. Kalau di tingkat undang-undang ada namanya program legislasi nasional. Kalau di tingkat PP dan Perpres ada namanya program penyusunan PP dan Perpres atau Proksun. Ya. Kalau di tingkat kita ada program penyusunan yang dimasukkan dalam satu PMK ya, AMK ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada partisipasi publik. Ini menjadi unsur penting ya dengan adanya Undang-Undang 13. Salah satu yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja kemarin yang kemudian menimbulkan putusan konstitusional bersyarat itu adalah belum memadainya partisipasi publik yang disebut atau yang kita kenal di Undang-Undang 13 itu sebagai meaningful participation ya. Jadi meaningful participation itu adalah tadi syarat bagi para pemangku kepentingan untuk didengar, right to be heard, right to be considered, dipertimbangkan dan juga dijelaskan, right to be explained. Nah, itulah esensi dari meaningful participation ya. Jadi ini mohon Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas legislasi kita juga ada proses partisipasi publik tadi perlu kita perhatikan juga. Ya, kemudian penyusunan kita sudah punya MS Teams juga untuk sebagai media kolaborasi. Kita lewat backbone-nya adalah Nadine ya. Kemudian penomoran dan penetapan ini sudah juga lewat backbone Nadine ya. Pengundangan dan penyebarluasan kita berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, terkait dengan hal ini Kementerian Keuangan menawarkan kepada kementerian-kementerian lainnya aplikasi yang sudah ada di Kementerian Keuangan ini untuk di copy paste atau digandakan ya di kementerian lain agar mendukung digitalisasi ini sehingga kementerian lain tidak perlu melakukan investasi untuk IT-nya. Misalnya ketika kita menawarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya, kita mencoba agar pakai saja aplikasi yang sudah kita punyai karena kita kan terbukti bagus ya. Dan sudah ada biayanya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian juga ada bagaimana cara pembentukan dan keputusan selain yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Jadi kita akan sama-sama pahami
bahwa kita sudah punya undang-undang mengenai administrasi pemerintahan. Jadi di situ ada mekanisme mandat dan delegasi. Itu nanti akan diatur atau akan diuraikan juga di KMK ini, dan juga ada SE nanti yang akan mengaturnya, akan memberikan panduannya. Nah, kemudian pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Keuangan itu adalah elektronik, by default elektronik. Namun demikian kita sadari bahwa ada satu masa mungkin kita belum sepenuhnya, makanya masih dikonsider adanya hybrid ya. Tapi pada dasarnya Kementerian Keuangan seperti apa tadi, suasana kebatinan pada saat kita membentuk Undang-Undang 13 tadi 2022 tadi, bahwa kita akan menggunakan itu secara elektronik ya sepenuhnya. Tapi kan disadari bahwa di sana sini masih ada kita interaksi misalnya dengan kementerian lain ya. Itu mungkin dibutuhkan masih misalnya dengan Setnek ya. Kalau kita membentuk undang-undang atau PP gitu ya. Nah itu ini kita akan coba nanti kita engagement ya dengan para pihak itu agar kita bisa membantu. Kalau perlu aplikasi kita yang sediakan ya. Aplikasi secara nasional tadi kita yang sediakan. Memang kita bukan focal point pembentukan perundang-undangan nasional, tapi kita ini adalah konsumen atau stakeholders paling banyak gitu ya Pak Cucu, karena dengan peraturan menteri yang banyak tadi itu kita mau tidak mau harus berperan aktif ya dalam ekosistem perundang-undangan nasional ini. Nah, tentu saja kita sebagai satu ketentuan ada masa transisinya ya, yaitu 6 bulan. Nah, ini contoh dari tadi yang Bu Menteri sampaikan, next slide ya. Itu jadi prosesnya itu perlu ada, kita ukur ya efisiensinya ya. Jadi salah satu pesan kunci Bu Menteri tadi adalah efisiensi juga. Tidak tumpang tindih, tidak overlap, tidak menimbulkan beban birokrasi ya. Alih-alih melayani malah kita ribut sendiri dengan penyusunan perundang-undangan. Ya, jadi tidak ada lagi verbal tadi. Verbal ini karena merupakan khas kita ya. Bahkan dulu saya ingat betul waktu ada BI itu pun belajar mengenai verbal kepada kita. Jadi verbal yang ada di BI itu meniru verbal kita. Karena saya pernah diundang hanya untuk memberikan ceramah mengenai verbal. Ini bertahun-tahun yang lalu ya, sebelum elektronik ya. Nah, kemudian permohonan disampaikan secara elektronik ya. Penomoran otomatis, tanda tangan elektronik. Ini merupakan satu revolusi tadi ya. Kemudian penyampaian berkas secara elektronik. Kalau keputusan itu sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa keputusan itu bisa elektronik. Namun peraturan itu baru ada di Undang-Undang 13 2022 ya. Yang saya selalu bangga-banggain tadi nomor 2 setelah Estonia ya. Tapi kan saya sebenarnya dalam konteks ini saya tidak ingin membandingkan dia dengan Estonia, antara Lilliput dan Gulliver ya. Kita ini negara besar, sorry aja bleh kalau kita dengan Estonia dibanding-bandingi ya, atau dibanding-bandingke ya. Karena kita pasti lebih besar dan lebih masif. Nah, kemudian penyampaian berkas elektronik ya. Distribusi salinan tentu saja tanpa salinan karena kan ini elektronik. Jadi kita bukan ya. Jadi kalau sekali lagi ya, kita bukan mengotomasi apa yang manual, tetapi kita langsung menciptakan environment secara elektronik. Nah, ini kemudian ini contohnya next. Ini simplifikasi ya. Probis ya. Ini nanti saya yakin akan menjadi ini kita, bahwa kita secara probis itu sudah di streamline ya. Tidak lagi kalau McKinsey menyampaikan itu look back, bolak-balik, atas bawah. Itu ciri birokrasi. Kalau birokrasi lama kan selalu bilang, kalau bisa lama, kenapa harus cepat? Kalau bisa bayar, kenapa harus gratis ya? Kalau kita kan nggak lagi. Nah, ini sekarang kita sudah mulai proses bisnis pun kita benahi. Ya, tidak perlu ada look back lagi. Next slide. Nah, ini simplifikasi juga ya. Ini before afternya sebelum pada saat proses PMK. Nah, ini sekarang ini kepada nanti kita akan melalui Sekjen Prokom ya, UP Kepala Birohukum ya. Itu kira-kira ya. Jadi kalau Pak Tribudi punya cita-cita di Kepala Birohukum, itu tolong
hibahkan waktunya 24/7 untuk Kementerian Keuangan karena kan ini banyak sekali masalah ya gitu ya. Kayak Pak Tribudi ya. Kalau pengen jadi kepala Birohukum nanti waduh consider juga waktunya. Itu kira-kira mengenai streamline proses bisnis ya. Nah, ini kemudian juga Robis tadi yang lebih streamline tadi ya. Menteri Keuangan dan Birohukum saja gitu ya. Nomornya gitu ya supaya kita lebih cepat. Tuh. Iya. Nah, ini penyebarluasan ya. Ini juga lebih cepat Kumham dan Birohukum aja ya kita lebih streamline ya. Nah, ini yang paling penting ini saya akan menyajikan data dan fakta ya bahwa jumlah RPMK ini cost efisiensi ya. Ini jumlahnya 230 PMK per tahun ya. Nah, ini jumlah halaman masing-masing kira-kira ya 35. Jadi kalau kita secara elektronik kita akan irit berapa itu ya. Contohnya ini mungkin efisiensi secara kasar aja ya. Tapi ini bisa memberikan gambaran bagaimana perspektif kita melakukan efisiensi. Kalau biasanya rangkap 2 ya, coba 230 kali 35 kali 2. Nah, kemudian pemrosesan itu biasanya kita 3 rangkap ya. Ada coret-coret dari pimpinan gitu ya. Koreksi 8 rangkap. Ini mencoba mengcapture dari apa yang ada dan ini minimalis ya. Ada juga bos yang hobinya nulis panjang ya, mengkoreksi gitu ya. Pak Tribudi suka nulis panjang nggak koreksinya? Agar ini gini itu namanya itu ya. Nah sekarang nggak perlu lagi pakai kertas-kertas koreksi gitu ya. Jadi dulu kan makin banyak koleksinya makin keren untuk pimpinannya. Berarti ini pimpinan yang sangat ini ya sangat memahami materinya. Nah ini sekarang semuanya melewati elektronik sehingga tidak ada lagi koleksi secara manual. Kemudian jumlah cetak distribusi 20 rangkap. Itu dikalikan aja dari atas ya. Kertas untuk pembahasan 240 rangkap. Nah dengan ada MS Team sekarang ini kita nggak perlu lagi masing-masing kertas kita print ya. Kemudian jumlah rimnya, ini berapa pohon yang kita selamatkan. Ini kalau para aktivis lingkungan ya, senang banget nih. Ini kita jadi jualan kita ya. Jadi kita bisa menyelamatkan 4.395,3 rim ya. Nah kemudian biaya kertas 50.000 kali berapa tadi? Kali di atas tadi ya. Nah kemudian yang suka sering kita hobi kita kan tadi ya transportasi ya, comeback ke sana kemari ya, bolak-balik dengan transport. Nah, ini sekarang dengan adanya elektronik, hybrid, kita bisa ngirit transport. Harmonisasi ke Kumham sudah sangat efisien, mereka melalui daring ya. Kemudian pengundangan juga dulu bolak-balik ya, ke Kumham, berapa motor ininya apa bensin untuk motor kita pakai Caraka gitu ya. Nah, toner nih ya, toner 290 toner ya, asumsi biaya toner berapa nih 900.000 ini mungkin kurang tepat ya Pak Tribudi, Pak Cucuk karena ini bukan tukang fotokopi ya kita. Jadi mungkin hitung-hitungannya kayak kasar, tapi kami mohon ini bisa menjadi ini kita ya bagaimana nanti kita ini terus terang kita belum lapor secara langsung ya ke Ibu, tapi notanya udah ada, jadi sepertinya disambut gembira juga ya kalau Pak Wamen sudah kita. Jadi intinya efisiensi tadi itu akan mewarnai perjalanan legislasi ke depan. Ya, jadi legislasi ke depan kalau zaman dulu kita kalau mau pembahasan kan kita bawa kertas berrem-rem itu ya, kadang-kadang pakai map itu kan gagah banget kalau kita bawa ke gedung, considering pakai map. Nah sekarang kita sudah melakukan ini secara elektronik. Nah ini kalau ini yang tadi cost efisiensi 541 juta, kemudian 365.000 itu kalau itu pakai legislasi di dalam konteks perencanaan. Belum lagi yang non perencanaan. Belum termasuk biaya kebutuhan naskah dinas, bahan, metrik ya. Belum termasuk RPMK memerlukan presiden sehingga terdapat tambahan tujuan transport ke Setnek. Gitu ya. Jadi kalau Caraka ke Setnek kan ada sendiri hitung-hitungannya. Nah itu kira-kira mengenai biaya, tapi ini bukan yang utama. Ini hanya untuk memberikan perspektif dan ingin membuktikan secara hitung-hitungan bahwa kita memang melakukan efisiensi. Tapi pada hakikatnya
kita ini adalah perubahan dalam mindset ya, perubahan dalam cara bekerja ya. Coba dibuka lagi, next. Nah ini juga ada time efisiensi ya. Di situ ada misalnya permintaan parah menjadi lebih cepat gitu ya, pengundangan menjadi lebih cepat, nggak ada waktu tunda lagi ya. Ini kira-kira hitung-hitungan baik biaya maupun efisiensi waktu. Namun demikian, sekali lagi memang ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah tadi proses yang streamline, proses yang makin cepat dengan pulau-pulau yang banyak. Dulu berapa? 13.000 pulau ya. Sekarang mungkin bertambah. Nah itu kebutuhan mengenai digitalisasi bagi Indonesia tentu saja suatu keharusan ya, berbeda dengan negara-negara yang bentuknya benua yang bisa dijangkau, misal Australia naik jeep aja bisa dari Perth ke Melbourne ya. Kita kan coba dari Sabang sampai Merauke kalau menaik jeep ya ancur-ancuran itu jeep ya karena harus melewati berbagai pulau dan juga berbagai laut ya. Nah itu kira-kira jadi pada dasarnya kita menuju ke satu paradigma baru, penyusunan peraturan perundangan elektronik. Jadi ini tidak hanya dipahami sebagai tadi cost efisiensi, time efisiensi, namun demikian ini adalah merupakan cara kita untuk meningkatkan proses legislasi kita ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.